Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di video saya. Kembali kita masih membicarakan masalah sampel. Untuk teknik sampling sebetulnya sudah banyak, teman-teman bisa googling. Tapi nanti ke depan akan saya jelaskan satu persatu mengenai teknik sampling khususnya di kuantitatif. Nah, sebelum ke situ, dari channel saya yang lama dulu dan channel yang sekarang ternyata masih banyak yang bertanya dan bingung mengenai masalah inklusi dan eksklusi dalam masalah sampel. Nah, pertanyaannya biasanya, Pak, apakah ini perlu dieksklusi atau tidak? Apakah ini perlu diinklusi atau tidak? Itu biasanya pertanyaan yang sering muncul. Nah, oleh karena itu, saya akan membahas apakah setiap penelitian perlu eksklusi dan inklusi, dan kalau perlu, bagaimana caranya. Baik teman-teman sekalian, sebelum dilanjutkan, seperti biasa, silahkan pijit tombol like-nya, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita. Ada beberapa hal, kita rangkum saja teman-teman, secara sederhana, bahwa yang namanya inklusi dan eksklusi itu bukan kebalikannya. Bukan internal dan eksternal ya, bukan kebalikannya, bukan lawannya, apalagi persamaannya. Kemudian, apakah setiap penelitian itu harus ada eksklusi? Tentu tidak. Apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah tergantung penulisan topik atau judul penelitian. Jadi, jika dalam judul penelitian sudah sangat spesifik, maka Anda tidak perlu memikirkan lagi masalah inklusi dan eksklusi. Secara sederhananya begitu. Cuma beberapa teman-teman yang bertanya di media sosial, teman-teman yang bertanya di YouTube, agak sulit saya menjawab. Kenapa? Karena saya tidak bisa baca latar belakangnya. Dan saya tidak tahu permasalahan penelitiannya apa. Sehingga saya tidak bisa memastikan apakah judul atau sampel seperti itu sudah exclude, sudah inklusi atau eksklusi atau belum. Nah, jadi agak susah menjawabnya. Tapi saya akan berikan beberapa ilustrasi kepada teman-teman. Kalau begitu Pak, jadi apa inklusi dan eksklusi itu? Oke, kita sederhanakan aja teman-teman. Inklusi dan eksklusi itu bukan berlawanan. Inklusi itu adalah filter pertama, saringan pertama sampel. Nah, kemudian, jadi di awal penelitian itu kita sudah punya data, kita sudah punya informasi. Berapa kira-kira sampel kita atau populasi kita. Nah, itu disebut tahap inklusi. Apakah perlu dieksklusi? Nah, ini tergantung penulisan judul dan tergantung masalah penelitian. Tidak bisa kita paksakan semua penelitian harus melakukan eksklusi. Jadi eksklusi itu apa? Setelah filter pertama melalui kegiatan inklusi, maka kegiatan kedua adalah eksklusi. Difilter lagi yang tidak berkaitan sama sekali dengan penelitian, maka itu dibuang. Jadi tidak masuk populasi apalagi sampel. Jadi gitu sederhananya teman-teman sekalian. Contoh, misalnya judulnya adalah hubungan antara motivasi dan prestasi pelajaran agama Islam di kelas 7A MTS misalnya begitu. Apakah perlu inklusi? Tidak perlu. Karena di situ sudah jelas prestasinya, mata pelajarannya, kelasnya juga sudah jelas. Maka tidak perlu lagi ada kegiatan inklusi dan eksklusi. Sudah saja langsung, karena sudah jelas kelasnya namanya kelas 7A. Nah, apakah mungkin Pak di 7A itu dieksklusikan lagi? Mungkin. Apabila ternyata di latar belakang itu yang bermasalah hanya misalnya ya peserta didik laki-laki. Maka di kelas 7 itu dieksklusi lagi menjadi beberapa orang. Misalnya, satu kelas itu 40 orang. Perempuannya ada 20, laki-lakinya ada 20. Nah, berarti kalau masalah penelitiannya hanya terbatas pada siswa laki-laki, berarti dieksklude ya, atau dieksklusi menjadi hanya peserta didik laki-laki saja. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi tidak perlu pusing lagi dengan masalah inklusi dan eksklusi. Contoh lainnya misalnya permasalahan guru PAI dalam membuat penilaian siswa. Misalnya gitu ya. Di MTS Kabupaten Bandung. Misalnya begitu. Apakah perlu eksklusi? Perlu. Karena bisa jadi
tidak semua guru PAI se-Kabupaten Bandung itu punya masalah dalam penilaian siswa. Maka itu perlu dieksklusi. Tetapi kalau judulnya sangat spesifik, ada judul besar, ada sub di bawahnya. Misalnya contohnya permasalahan guru PAI dalam membuat penilaian belajar siswa. Di bawahnya ada judul kecil, misalnya studi deskriptif naturalistik di MTS A misalnya. Apakah perlu eksklusi? Sepertinya tidak perlu eksklusi lagi. Sudah saja berarti semua guru yang ada di situ masuk ke dalam sampel atau populasi penelitian. Tetapi jika yang dipilih hanya guru-guru yang bermasalah saja, nah maka itu perlu ada eksklusi. Jadi kesimpulannya gimana Pak? Kesimpulannya teman-teman sekalian, seberapa ketat, seberapa bagus kita membuat filter dalam sebuah populasi dan sampel. Jadi seharusnya kalau teman-teman di latar belakang itu target sampel kita itu sudah jelas kriterianya, maka kita tidak perlu dipusingkan lagi dengan masalah inklusi dan eksklusi. Tapi kan Pak memang diperlukan, memang betul diperlukan jika memang tadi kalau tanpa dieksklusi maka semua orang yang tidak terlibat dipaksa terlibat. Tapi kalau judulnya motivasi belajar terhadap prestasi belajar agama Islam, misalnya begitu, hubungan antara motivasi dan prestasi, maka itu satu kelas atau mungkin satu sekolah bisa masuk semuanya menjadi populasi. Kemudian nanti dihitung sampelnya. Nah, tapi sekarang ada judul lain misalnya, teman-teman sekalian, hubungan antara fasilitas kendaraan bermotor misalnya terhadap motivasi belajar. Oke, ini judulnya judul versi rada bercanda ya. Nah, apakah perlu eksklusi? Perlu. Misalnya populasinya kelas 9 di SMP A, misalnya begitu. Kenapa dieksklusi? Karena tidak semua peserta didik punya kendaraan bermotor. Maka misalnya siswanya 100 orang, yang punya motor hanya 40 orang. Berarti yang masuk populasi adalah hanya 40 orang. Dari 40 itu dihitung lagi sampelnya dengan rumus tertentu. Misalnya jadi sampelnya 38. Jadi dari 100 ya, kemudian dieksklusi menjadi 40 karena yang punya kendaraan bermotor hanya 40. Jadi yang diteliti, yang diberi angket yang mana? Yang 40 orang saja yang kebetulan memiliki kendaraan bermotor. Tetapi karena kita penelitiannya sistemnya klaster, maka tetap saja pada awalnya populasinya adalah, jadi proposal itu disebutkan populasinya adalah siswa MTS di kota Anu, satu sekolah yang jumlahnya banyak. Tetapi begitu masuk ke populasi sampel bisa dieksklusi. Setelah datang ke lapangan, oh ternyata cuma 40 orang yang punya kendaraan bermotor. Maka berarti sisanya di dropping, dibuang saja. Itu namanya proses eksklusi. Begitu teman-teman ya. Jadi tidak usah bingung lagi dengan masalah inklusi dan eksklusi. Cara yang paling singkat adalah diperketat kriteria-kriteria sampelnya. Itu mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.